Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Perkasa Project. Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan campuran beton atau yang biasa disebut mix design, di mana perencanaan campuran beton ini dimaksudkan untuk pemilihan material ataupun bahan, lalu kemudian untuk menentukan proporsi masing-masing bahan sehingga nantinya diperoleh beton yang mempunyai kuat tekan seperti yang direncanakan, mudah untuk dikerjakan, tahan lama, serta ekonomis. Beton sendiri merupakan material yang mempunyai kuat tekan yang besar. Karena itu, mutu beton selalu diukur berdasarkan kuat tekan atau biasanya dilambangkan dengan F aksen C. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton itu sendiri ada 4, yaitu fas atau faktor air semen, lalu ada tingkat kepadatan, lalu umur beton, yang ketiga itu jenis semen dan jumlah semen, lalu sifat agregat. Saja kita bahas untuk cara perhitungan proporsi campuran. Di sini saya menggunakan acuan SNI 2834 tahun 2000. Di video kali ini saya akan lebih menekankan pada langkah-langkah dalam menentukan proporsi campuran, belum ke aplikasinya. Jadi mungkin untuk aplikasi atau contoh dari penerapan langkah-langkah tersebut akan saya jelaskan di video setelahnya. Nah, untuk yang pertama-tama, pemilihan proporsi campuran beton harus ditentukan berdasarkan hubungan antara kuat tekan beton dan faktor air semen atau fas. Jadi fas ini merupakan suatu perbandingan antara air dengan semen atau biasa disebut faktor air semen atau fas itu tadi ya. Lalu selanjutnya perhitungan perencanaan campuran beton harus didasarkan pada data dan sifat-sifat bahan yang digunakan. Lalu bila pada bagian pekerjaan konstruksi yang berbeda akan digunakan bahan yang berbeda, maka proporsi campuran yang akan digunakan harus direncanakan secara terpisah. Untuk yang keempat, susunan campuran beton yang diperoleh dari perhitungan perencanaan campuran harus dibuktikan melalui campuran coba yang menunjukkan bahwa proporsi campuran tersebut memenuhi kekuatan beton yang disyaratkan. Bahan untuk campuran coba harus mewakili bahan yang akan digunakan pada campuran sebenarnya. Maksud poin yang keempat ini, jadi apabila teman-teman nantinya masuk ke dunia konstruksi, nanti harus dilakukan pengambilan sampel, di mana sampel tersebut dianggap harus bisa mewakili atau membuktikan bahwa campuran yang dipesan atau yang sudah dimix di proyek tersebut itu sesuai dengan kekuatan beton yang disyaratkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan kekuatan dari struktur tersebut. Lalu kita masuk ke poin yang pertama, kuat tekan beton. Untuk langkah yang pertama, kita tetapkan dulu kuat tekan beton yang disyaratkan atau F aksen C. Jadi kuat tekan beton ini kita sendiri yang menetapkan sesuai dengan kebutuhan, apakah butuh 20 MPa atau 25 MPa, itu tergantung dengan kebutuhan serta struktur yang akan dibangun. Nah, ini nilai tambah atau margin sudah saya singgung sebelumnya. Jadi nilai tambah atau nilai margin ini sebenarnya sebuah nilai yang digunakan sebagai nilai jaga-jaga. Biasanya saya menyebutnya sebagai nilai jaga-jaga. Kenapa jaga-jaga? Karena di sini nilai margin ini berfungsi sebagai istilahnya safety apabila ketika kita mixing atau melakukan campuran beton, itu kan pasti terdapat campuran-campuran yang masih menempel pada mixernya atau di dinding-dinding mixernya itu pasti akan ada campuran-campuran yang menempel, sehingga nantinya pasti volume dari adukan tersebut akan berkurang. Nah, gunanya nilai margin itu ada di situ, yaitu untuk sebagai angka jaga-jaga agar nantinya beton yang kita buat itu tetap sesuai dengan kuat tekan yang disyaratkan. Nah, nilai margin itu sendiri digunakan rumus sebagai berikut. Jadi 1,64
K dikali dengan SD, di mana K ini merupakan faktor pengali deviasi standar. Lalu 1,644 ini merupakan tetapan, lalu SD ini merupakan standar deviasi yang ditentukan dari tabel-tabel tadi. Namun untuk benda uji yang kurang dari 15, ini saya kotakin, untuk benda uji yang kurang dari 15 sampel, maka dia tidak dilakukan perhitungan ini ya, tidak dilakukan perhitungan M sama dengan 1,64 dikali K dikali SD, ini sudah tidak berlaku lagi, tapi dia langsung diambil sebesar 12 MPa. Jadi untuk nilai margin di sini dia akan berlaku apabila benda uji yang digunakan atau sampel yang akan diuji itu lebih dari atau sama dengan 15 sampel. Lalu setelah didapatkan nilai margin, lalu dapat dihitung kuat-tekan rata-rata yang ditargetkan atau F-aksen CR. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nilai F-aksen CR itu tinggal nilai F-aksen C ditambah dengan nilai marginnya tadi. Oh ya, di sini ada tabel 1A, ini adalah faktor pengali. Jadi di rumus nilai tambah tadi atau nilai margin tadi ada koefisien K atau faktor pengali deviasi standar di sini nih. Itu nilainya ditentukan dari tabel berikut. Jadi jumlah data itu maksudnya adalah jumlah sampel yang akan diuji. Jadi apabila sampel yang digunakan itu lebih besar atau sama dengan 30, maka faktor pengalinya 1. Nah, di sini apabila kurang dari 15, faktor pengalinya kan strip. Nah, ini dibalikan lagi ke poin yang di sini. Karena jika kurang dari 15, maka nilai marginnya itu akan diambil sebesar 12 MPa. Selanjutnya adalah faktor air semen, di mana faktor air semen itu sudah saya jelaskan tadi. Faktor air semen merupakan sebuah nilai perbandingan antara jumlah semen dengan jumlah air yang digunakan di campuran beton tersebut. Nah, untuk menentukan faktor air semen tersebut digunakan grafik dan tabel yang dikeluarkan oleh SNI 2834 tahun 2000. Nah, di sini ada beberapa macam fas. Jadi untuk yang dari grafik ini merupakan nilai fas yang, jadi nanti ada beberapa nilai fas. Jadi di sini ada nilai fas maksimum, lalu ada fas yang dari grafik, dan ada fas yang digunakan. Mungkin akan terlihat di slide berikutnya. Mohon maaf karena tadi masih belibet saya jelasinnya. Batu pecah ini merupakan agregat kasarnya, dan batu tak pecah ini merupakan agregat halusnya. Jadi nanti tinggal dipilih ketika kita menggunakan SLAM 60 sampai 180, berarti nilai WH dan WK-nya itu 225 dan 250. Oh ya, dengan ukuran agregat maksimum 10. Namun apabila agregat maksimumnya itu 40, maka digunakan 175 dan 205. Hitungan seperti berikut ini, yaitu 2/3 dikali WH plus 1/3 WK. Lalu selanjutnya untuk gradasi agregat. Untuk gradasi agregat ini sebenarnya didapatkan dari pengujian agregat. Jadi apakah agregat halus, ini di sini gradasi agregatnya itu ada sepertinya yang digunakan untuk SN ini itu
agregat halus ya. Jadi apakah gradasinya itu gradasi 2, gradasi 1, gradasi 3, ataupun gradasi 4. Jadi untuk keempat gradasi tadi itu menunjukkan pasir yang digunakan itu apakah pasir halus ataupun pasir yang agak kasar. Mencari ada 4 ya. Jadi cara membacanya di sini untuk ukuran maksimumnya 10 mm. Lalu ketika kita menggunakan selam 60 sampai 180 berarti kita gunakan grafik yang paling kanan. Tapi ketika kita gunakan ukuran maksimum ukuran 20 dan selamnya 10 sampai 30 mm, maka kita gunakan grafik yang saya lingkari ini. Kan persentase pasir nanti koreksinya. Dihitung juga untuk berat isi beton dengan berikut. Untuk pengaplikasiannya saya kira saya terangkan sekilas terlebih dahulu. Jadi untuk X, untuk sumbu X ini merupakan kadar air bebas yang sudah kita hitung. Untuk grafik-grafik biru ini merupakan garis bantu yang sudah dikeluarkan SNI 2834, di mana ini berarti sebagai berat jenis agregat relatif atau berat jenis relatif agregat. Jadi nilainya ada 2,4 sampai dengan 2,9. Lalu yang sumbu Y ini merupakan berat jenis berat isi beton yang akan dicari.